Sebelum membahas, saya biasakan diri selalu fundamental berpikir saya berdasar Al-Quran. Tidak bermaksud klaim golongan kanan atau apa, karena Al-Quran ini diimani atau menjadi rukun iman bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Nah, menurut surat Asy-Syura ayat surat ke-42 ayatnya 13, karena agak panjang artinya aja langsung ya. Dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya. Di sini Allah. Satu, kepada Nuh. Ingat ya, ada bahasa di Nuh itu wasiat. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad. Jadi beda tuh, kepada Nuh diwasiatkan, kepada Muhammad wahyu. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Nah, itu kita lihat, yaitu tegakkanlah agama, dinul Islam di sini. Nah, apa yang dimaksud tegakkan agama di sini diterangkan dalam tanda kurungnya keimanan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu berpecah belah. Nah, minimal kita bertiga jangan pecah belah. Karena saya senang di sini nggak debat, tapi solutif. Nah, jadi janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat. Nah, kalau yang begini ini berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, insya Allah milih Ihsanuddin, Mbak Husnul. Kita insya Allah tanpa bermaksud GR. Itu kan dilihat dari track record selama kita bergaul dan omongan-omongan kita. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk agamanya itu bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Asy-Syura surat ke-42 ayatnya 13. Poin pentingnya dalam perspektif ini dikaitkan dengan tata negara Republik Indonesia. Ini harus dipahami nih, Mbak Husnul, Mas Ihsanuddin, yang semua dimuliakan oleh Allah. Pertama, dasar negara Republik Indonesia ini Allah, yang jarang orang ketahui dan jarang orang paham. Bagaimana saya bisa menyimpulkan dasar negara Republik Indonesia ini Allah? Dilihat dari mukadimah. Alinea ketiga menyatakan bahwa berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah saja dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangan didukung rasa luhur dari bangsa kita. Jadi, dalam perspektif undang-undang, merdekanya bangsa Indonesia itu disadari oleh para pendiri, the founding fathers kita itu adalah rahmat Allah, bukan yang lain-lain. Gitu. Nah, rahmat Allah ini diabadikan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam struktur perundang-undangan itu, mukadimah yang menjadi pokok dasar, kemudian falsafah negaranya Pancasila, kemudian undang-undang teknisnya itu UUD 45-nya itu satu kesatuan nafas, satu kesatuan pemahaman yang nggak bisa berubah, karena itu yang sudah ada dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oleh karena itu diwujudkan lagi dalam bentuk teknis undang-undangnya, yaitu pasal 29 ayat 1 nyatakan dengan jelas bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara Republik Indonesia itu Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Ya kepada Allah kembalinya. Kan tidak ada disebut konsep Tuhan-Tuhan lain dalam pembukaan Undang-Undang 45, tidak ada selain Allah yang disebut. Itu harus jujur kita dalam berbangsa ini. Ini yang dimaksud dengan pemahaman saya dalam perspektif Indonesia berdasarkan surat Asy-Syura ayat 13 tadi. Itulah ketetapan yang Allah berikan kepada bangsa ini. Itulah yang membuat Indonesia ini bertahan sampai hari ini.
kurang lebih sebentar lagi 79 tahun. Dibandingkan Uni Soviet udah bubar, berpecah-pecah, berapa banyak negara berpecah di situ. Tinggal Rusia yang besar sekarang. Padahal dulu yang sekarang perang itu apa dengan Ukraina itu kan bagian dari situ, kok bisa perang. Itu contoh sederhana. Yugoslavia juga pecah. Cuma Indonesia, insya Allah. Makanya orang nggak bakal suka nih tetap UUD 45 ini. Nah, saya sangat hormat dengan Brother Iksan ini, dengan Lanyala yang komit kepada tetap kembali Undang-Undang 45. Itu satu bagian yang nggak bisa, supaya kita ini, menurut pemahaman saya secara aktivis, karena saya sejak 83 sampai 86 itu ngalami betul benturan antara Pancasila dan Islam lewat ajas tunggal itu. Di brainwash habis kita, bahkan ditangkap. Saya sempat masuk penjara di Kramat 5 itu, Laksusda itu. Dulu masih ada Laksus. Nah, itu satu bukti nyata bahwa benturan antara nilai Pancasila dan Islam dibenturkan. Karena mereka tahu nggak mungkin lawan umat Islam yang banyak dan sudah berakar dalam ideologinya itu, yang bahkan yang mengerti. Karena dia tahu kemerdekaan itu sebenarnya dari rahmat Allah. Nggak mungkin juga Hasyim Asy'ari dengan fatwanya yang dijalankan oleh Bung Tomo 10 November untuk kemerdekaan tetap dipertahankan, ya, sehingga ada 2 jenderal dari Inggris pun mati kala itu. Itu contoh, nggak mungkin lawan. Nah, caranya berdasarkan desain intelijen, ya, itu dibenturkanlah Islam dan Pancasila, sehingga kita jauh. Dan kita dulunya semangatnya Islam jadi antipati kalau dengar nama Pancasila. Padahal itu cara skenario mereka. Sampai hari ini banyak orang terpengaruh di itu. Nah, untuk itu di dalam konteks kesadaran bersejarah inilah, tidak siapapun yang kami maksud, tapi semua everybody generasi, tolonglah, apalagi yang segenerasi dengan saya, tolong mengerti betul untuk perjuangan ini bukan karena eksistensi, pengen ini, pengen itu, enggak. Apalagi tadi Islam, Mbak Kusno nggak dapat jabatan, apa gitu. Nggak ada, dari dulu saya nggak pernah jadi pegawai negeri juga, kagak, apa kagak. Kita on the track terus berjuang bagaimana insya Allah fisabilillah. Nah, maka setelah ini udah jadi Pancasila dan UUD 45, mestinya kita konsisten. Karena dasar negara Republik Indonesia adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Itu logika hukum yang kronologisnya, bahkan konsekuensi logis hukumnya harus berlaku hukum Islam. Siapa yang memberlakukan? Sesuai pasal 5 UUD 45. Kalau belum waktu di amandemen tahun 2002, sebelum di amandemen, bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tugas pokok merubah, membuat dan lain sebagainya itu presiden dan DPR. Nah, setelah amandemen pasal 5 ayat 1 jadi khusus wilayah presiden. Jadi kalau presiden yang membuat undang-undang, maka DPR menyetujui. Nah, yang DPR fungsinya dipindah ke pasal 20 dan 21 UUD 45 menjelaskan fungsi dari DPR untuk kalau DPR yang menginisiasi untuk undang-undang, maka presiden berposisi menyetujuinya. Nah, tapi kita lihat sejarah tidak ada kecuali presiden terus dengan segala kekuatannya, istilahnya eksekutif heavy, menekankan di situ sehingga kita menjadi tertindas seperti sekarang ini. Nah, jadi poin pentingnya adalah sekaligus pertanyaan sejarahnya, kok sudah 79 tahun nggak berlaku juga hukum Islam? Gugatan intelektual saya belum bikin gugatan hukum, tapi intelektual juga harus kita bicarakan bahwa seharusnya orang-orang yang pakar-pakar ngerti agama, ngerti Undang-Undang Dasar 45, ngerti Pancasila dan lain sebagainya itu berkomitmen seperti ini. Yang 42 itu sudah disyariatkan oleh Allah. Karena Allah yang disebut dalam UUD 45 sakral sekali itu. Ada Allah di situ. Makanya mereka walaupun mau ganti Undang-Undang Dasar 45 di amandemen berapa kali sampai 4 kali gitu, nggak pernah berani
menggusur nama Allah itu dalam mukadimah. Tidak berani. Nah, tapi nggak tahu lah kalau ke depan ini, karena udah dikondisikan generasi tadi, Brother Iksan, parah sekali rakyat kita ini, generasinya udah begitu, fashionnya itu, gaya hidupnya itu hedonis gitu. Apalagi generasi Z ini, ya, kita lebih banyak baca Al-WA daripada Al-Quran gitu. Kita lebih cinta tekun kalau Al-WA itu berjam-jam, kalau Al-Quran selembar udah males kali gitu. Nah, itu contoh saudara. Nah, kemudian dalam perspektif di Indonesia untuk itu, kaitannya dengan menjemput kabinet tadi, saya ragu dua hal. Kenapa? Keraguan intelektual saya kepada dua hal. Satu, sistemnya sudah diputar balik gitu. Kan harusnya seperti yang saya bilang, saya bisa tinjau dari 5 sudut pandang ilmu. 1, filsafat. 2, historis. 3, sosiologis. 4, psikologis. 5, yuridis. 5 sudut pandang ini saya mampu menjelaskan secara intelektual bahwa apa yang saya terangkan tadi itu bisa dibenarkan secara intelektual. Artinya nggak bisa dibantah lah kalau mau jujur dalam intelektual. Nah, yang kedua yaitu pelaku yang akan jadi menteri. Ya, kalau presiden dan wakil presiden udah jelas. Kalau tadi pertanyaan Brother Iksan, bagaimana kalau Prabowo sakit? Ya udah pasti Gibran. Nah, semuanya jadi ABG, anak buah Gibran. Itu faktanya, jadi ABG semua gitu. Mau suka apa enggak, itu hukum yang ada. Nah, oleh karena itu pertanyaan seriusnya, kenapa sebelum ini kejadian kok nggak melawan, tidak mengurangi hormat dengan saudaraku Anies Baswedan, kok berposisi tidak melawan gitu loh, untuk konteks yang benar ya dalam pemikiran bernegara. Dia kan capres, mesti ada perlawanan loh. Dia udah didukung 40 juta orang loh, bukan sedikit loh 40 juta orang. Nah, itu hitungan KPU yang udah dicurangi istilahnya. Nah, untuk itu satu, sehingga akhirnya dampaknya ke sini semua. Jadi semuanya satu profesi di Indonesia itu sebenarnya satu, semuanya itu maling. Tapi profesi malingnya itu bisa presiden, bisa menteri, bisa DPR, bisa advokat, bisa para hakim. Kan putusan MK kayak gitu kan putusan maling sebenarnya. Ya, mental maling gitu. Itu kenapa enggak? Misalnya contoh, hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan Presiden Jokowi selain dia kepala pemerintahan, Jokowi juga adalah kepala negara, sehingga Jokowi tidak bisa diperiksa di pengadilan ini. Itu pendapat apa begitu hakim? Yang saya kecewa para lawyer di situ, cicing wae, nggak ada yang berani ngelawan. Jadi saya baru mengerti kenapa saya nggak dimasukin tim hukum. Bukan saya iri ya, karena pasti kalau ada saya protes. Seperti ijazah palsu sampai sekarang saya persoalan terus tuh. Ya, saya yakin atas izin Allah pasti someday terbukti lah. Ya, karena nggak mungkin. Ya, kan sederhana aja Mbak Husnul. Mbak Husnul saya ini, Mbak Husnul palsu nih ijazahnya, marah dong. Palsu, ini asli, saya kasih lihat. Sampai hari ini Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah asli, tidak pernah. Kalau ada, dia harus lab cream dulu. Di lab cream loh, laboratorium kriminal. Iya, kalau ada yang nggak boleh sembarangan. Ya, karena sudah menjadi ini. Karena saya ini, maksud saya kalau anti. Pernah kohati, pernah di KPU, ya toh. Itu saya datang kurang lebih sebulan atau 1 bulan setelah lalu lah, bersama Arief Iksan dan kawan-kawan YouTuber ini. Datang ke KPU, bertanya kepada KPU apa yang dilampirkan oleh Jokowi pada waktu melamar jadi capres atau menampilkan diri untuk capres tahun 2014 kemudian 2019. Dipimponglah, susah banget ketemu, nggak bisa. Akhirnya kita upayakan ketemu bagian informasi, apa nama lupa saya, PTDI apa gitu. Itu menjawab, datang ke tempat kita, tempat audiens itu, nggak bisa jawab sekarang, butuh waktu 10 hari karena ini sistem. Saya bilang justru sistem udah gampang ini, tinggal klik aja komputer kok 10 hari sebenarnya. Ya nggak bisa, itu peraturan ya sebenarnya. Nah, 10 hari kemudian kami dapat jawaban
lewat email ke Arif Iksan. Apa jawabannya? Bahwa masalah ijazah itu bukan kewenangan kami. Kan saya nanya bukan asli apa tidaknya. Yang saya tanya waktu melamar pakai yang mana. Karena waktu di Solo, waktu wali kota pakai Dr. Andes gitu loh. Dan waktu di presiden pakai insinyur. Kok bisa lompat gini kan gimana? Nah, tolong Mbak Kusnul nanti bisa jawab bagaimana? Atau kasih WA-nya ke Hasim tuh, karena Hasim nggak pernah mau jawab gitu. Saya punya juga nomor dia, nggak pernah mau jawab. Nah, oleh karena itu dalam perspektif pendekatan hukum tadi ditanya, itu yang menjadi keraguan saya dua hal. Sistemnya justru diputar balik, sehingga hukum-hukum sekuler yang dominasi, termasuk coba lihat sila keempat Mbak Kusnul. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Garing. Tapi kok ada pilpres? Kok ada pilkada? Itu kan one man one vote. Mana perwakilannya? Mana musyawarahnya? Hikmah apa yang bisa mimpin bangsa ini? Oleh orang-orang yang hasil transaksional. Yang tadi 138 orang itu. Itu kan transaksional, bukan kapasitas. Tapi isi tas. Isi tas dia yang dipilih itu. Karena mampu menyuap rakyat yang relatif uneducated itu. Ini problemnya begitu. Jadi sila keempat aja nggak dijalani, apalagi undang-undang yang lain. Oke. Itu. Jadi dengan begitu tidak bermaksud mendikte Prabowo ke depan. Kalau memang Anda sebagai pemimpin, menurut saya harus punya 3 karakter penting. Satu, Anda harus penakluk. Anda taklukkan nih sistem dan pelaku-pelaku yang sering dengan transaksional jual beli. Kita tahu dengar jadi menteri kan sekian miliar ada waktu itu. Jadi anggota DPR aja orang tahu kok paling sedikit 30 miliar. Jadi gubernur 300 miliar. Itu kan perilaku yang dasar sekali, bertentangan dengan Pancasila. Jangankan dengan agama istilahnya kan. Jadi oleh karena itu, kalau Anda betul presiden yang pemimpin, Anda mampu menaklukkan sistem dan pelaku yang tidak benar. Yang kedua, Anda betul-betul sebagai pengubah, ubahlah keadaan yang nggak benar ini. Ya, karena pemimpin itu kemampuan untuk mengubah dari keadaan tidak baik jadi baik. Itu yang disebut perubahan-perubahan. Yang ketiganya amanah. Ya, pastilah ikutin apa yang Nabi maksudlah, ada 4 itu. Fatona, sidik, ya, amanah, tabligh gitu. Tapi kita ambil amanah itu. Kalau udah amanah insya Allah the best lah gitu. Nah itulah kita berharap lah. Kalau itu bukan kepada Prabowo, saya berharap pada Allah. Karena takdirnya mau suka nggak suka ya dia yang menang sekarang. Dan walaupun dengan cara bagaimanapun, ya kita berharap pada Allah masih bisa diselamatkan Indonesia lewat Prabowo. Saya kira begitu.